Lagi cari mobil hatchback tapi bosen nih sama Yaris, sama Jazz atau sama ya merek-merek lainnya, pengen tampil ganteng pakai hemat? Ini dia Suzuki Baleno 1.4 2021. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di Mobil Bagus Tadi bersama gua Jose. Hari ini kita mendapatkan satu unit yang sepertinya sangat jarang ada di Allison, yaitu Suzuki Baleno 1.4 yang facelift ya. Ini lebih tepatnya bukan yang major facelift, tapi setelah facelift yang 2019, yaitu ini mobil tahun 2021. Nah, kita akan kupas tuntas mengenai mobil ini mulai dari eksterior, interior maupun fitur-fitur dan sedikit driving experience. Tapi alangkah baiknya kalau kalian bisa tekan dulu tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten kami yang berikutnya. Nah, pertama kita lihat dari bagian depanan dulu guys. Kita sedikit menunduk ya. Nah, jadi yang Baleno minor facelift ini dia desain depannya lebih garang dibanding yang sebelumnya. Terlihat perbedaannya dari bagian sisi kiri dan sebelah kanan ya. Kalau kita bandingkan nanti ada gambarnya di sini. Tak. Nah, kalau kita bandingin sama Baleno yang pre-facelift, dia tidak ada aksen-aksen grill atau plastik kayak sebelah sini ya. Jadi dia hanya bagian fog lamp aja. Dan kalau misalnya yang sesudah facelift ini, kalau kita lihat dia ada motif-motif grill lagi nih ya, meskipun ini nggak bolong. Jadi yang versi minor facelift ini dia lebih garang. Dan kalau kita lihat di bagian lipsnya juga ada ganda gini ya. Dan kemudian juga untuk grillnya sendiri dia motifnya ala-ala honeycomb gitu, baik di atas maupun di bagian bawahnya. Dan juga ada lekukan aksen chrome yang memanjang dari bagian headlamp kiri sampai ke headlamp kanan. Nah, untuk di bagian headlampnya sendiri dia sudah menggunakan LED projector full maupun baik high beam maupun low beamnya. Tapi untuk bagian lampu sen dan di bagian fog lampnya dia masih menggunakan lampu bohlam. Nah, sekarang mari kita lihat di bagian sampingnya. Kita mulai dulu di bagian ban. Untuk bannya sendiri ukurannya ringnya 16 inci dengan profil bannya 195/55. Jadi udah pasti kece banget karena dibalutkan dengan velg two tone. Dibanding sama pendahulunya yang pre-facelift, dia masih menggunakan velg single tone. Tambah ganteng ya. Nah, untuk di bagian kaca spionnya dia sudah dibalutkan dengan lampu sen yang LED. Kemudian dia ada dua warna ya, yang satu mengikuti warna body dan satu lagi berwarna hitam. Ini sudah auto retract dan full electric pastinya. Kemudian juga di bagian handle pintu semuanya berwarna chrome. Dan untuk yang versi ini sudah pasti ada tombol power door lock-nya, karena mobil ini sudah menggunakan kunci keyless. Bentuknya seperti ini, bener-bener mungil ya, tapi keren banget. Nah, kemudian untuk di bagian bawahnya nih ada body kitnya juga nih yang memanjang ya dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Side skirtnya nih bener-bener cantik banget jadinya. Lebih ada karakter dibanding Baleno yang pre-facelift. Kemudian di bagian atasnya dia masih ada talang air ya seperti biasa. Dan sekarang mari kita lihat di bagian belakangnya. Nah, untuk tangki bahan bakarnya tadi ada di sebelah kiri, bukan yang di sebelah kanan ya. Sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang kita mulai dari atas dulu. Sayang sekali ya bahwa mobil ini masih menggunakan antena unicorn, bukan antena sirip hiu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa buat dengerin radio. Nah, kalau misalnya di bagian atas sini yang penting kita lihat ininya nih. Ada spoiler kecil yang mempercantik aksen bagian belakangnya. Dilengkapi dengan high mount stop lamp. Dan kita lihat di bagian stop lampnya sendiri dia juga sudah LED, kecuali untuk lampu sen dan lampu mundur. Dia masih menggunakan lampu bohlam dan dilengkapi juga dengan 4 titik sensor parkir. Namun sayangnya lagi tidak ada kamera mundur. Ini agak kalah nih sama R3 yang tipe elegan tahun 2013 karena dia udah dilengkapi kamera mundur, tapi yang Baleno ini nggak dilengkapi kamera mundur sayangnya. Ya tapi kalau misalnya mau ditambahin juga bisa sih. Oke, sekarang kalau misalnya kita lihat dibanding sama yang pre-facelift juga dia bodi belakangnya polos. Sementara kalau misalnya kita lihat dibanding yang sudah facelift ini, dia ada aksen lagi seperti yang mirip di depan ya. Jadi
kayak aksen grill gitu, tapi dia nggak bolong di bagian kiri dan kanan, serta ada reflektor lampnya. Jadi di bagian bawah ini lebih cantik ya, kayak sporty look banget pokoknya. Sekarang mari kita lihat bagian bagasinya. Nah, di bagian bagasinya ini juga rapih banget, karena kalau misalnya nanti kita duduk di bagian penumpang, itu ada kayak ininya nih, penghalang atau separatornya ya. Kalau misalnya kita lihat di bagian bagasi, ini agak menjorok ke dalam, ya wajar sih karena ini mobil hatchback, jadi belakangnya agak gede. Mungkin repotnya kalau misalnya kita mau bawa barang yang agak berat, mungkin kita butuh effort lebih nih karena untuk naikin ke bagian bagasi. Tapi bagasinya ini cukup luas kalau misalnya kalian mau nyimpen satu mayat, maksud kami satu tas golf di dalam sini. Nah, kalau misalnya kita buka bagian karpet bawahnya, kita bisa melihat di sini ada ban serep serta toolkit seperti dongkrak ataupun kunci-kunci. Nah, di sebelah kiri ada lampunya juga, jadi lumayan ngebantu kalau misalnya kita lagi ada di tempat gelap. Mari kita tutup kembali dan kita akan melihat sektor mesinnya. Let's go. Nah, seperti ini ya bentuk dapur pacu dari Suzuki Baleno yang 2021. Kalau kita lihat di bagian kap mesinnya masih bagus banget dan peredamnya masih tebal, tidak ada koyak maupun rusak. Namun yang unik dari mobil ini adalah tadi ketika kita lagi buka kapnya, kita bingung nih tuasnya ada di mana. Ternyata tuasan nempel di bagian atas. Nah, kita lihat di sektor mesinnya berkapasitas 1400 cc. Memang ini lebih kecil sih dibanding pesaingnya ya, yaitu Honda Jazz atau Toyota Yaris, karena mereka berdua 1500 cc. Nah, sementara ini 1400 cc. Tapi jangan salah, meskipun cuma beda cc-nya 100, tenaganya juga nggak malu-maluin karena masih cukup banget untuk diajak berakselerasi di jalan tol maupun di luar kota. Dan berikut adalah spesifikasi output power dari Suzuki Baleno, kami tampilkan di layar. Nah, pastinya cukup banget kan? Ya, mobil kayak gini tuh enaknya tuh dipakai buat mejeng gitu, nggak usah pakai buat ngebut-ngebutan karena menghilangkan estetika nantinya. Dan juga pastinya mesin ini irit bahan bakar. Mungkin kalau di dalam perkotaan, tergantung injakan kalian, bisa dapat di 1:12 atau 14. Kalau misalnya di luar kota ya bisa 1:14 ke atas. Terus sekali lagi tergantung konsumsi bahan bakar dan tergantung bagaimana cara kalian menginjak pedal. Sekarang mari kita lihat bagian dalamnya. Ayo guys. Nah guys, sekarang kita udah di dalam dari interior Suzuki Baleno ini. Interiornya ini semuanya full black ya, jadi bener-bener kelihatan elegan banget. Dan kita akan langsung bahas dari sisi interior, maksud kami sisi door trim. Nah, dari sisi door trimnya ini kita lihat di sebagian kanan ini semuanya lengkap ya, mulai dari pengaturan power window lock, power window, dan power door lock, dan ada pengaturan kaca spion yang sudah full elektrik dan auto retract. Semuanya ada di sini ya, kan biasanya ada yang terpisah-pisah tuh. Nah, ini semuanya lengkap ada di sini. Kemudian di bagian kanan sini ada kantong penyimpanan kecil buat koin ataupun kartu. Dan kemudian di bagian door pocket sini juga cukup luas. Kalian bisa naruh juga botol di sini karena ada cup holdernya, dan bisa naruh buat segala macam kayak dompet, HP ataupun berbagai hal lainnya yang muat di sini. Kemudian di bagian depannya sini ada speakernya dan tweeter di sebelah kiri, sebelah kanan maksudnya ya. Tapi kiri kanan ada sih sebenarnya, di bagian atas maupun di bagian bawah. Kemudian untuk di bagian dashboard sebelah kanan, di sini ada tombol start stop engine yang sudah dibalut dengan aksen chrome, jadi terlihat makin mewah. Dan di bawahnya ini ada sensor parkir yang bisa kita matiin maupun nyalain, dan ada headlight adjuster. Kita bisa mengatur ketinggian maupun kerendahan dari lampu di depan. Oh iya, lampunya juga udah DRL ya, full LED. Kemudian untuk di bagian speedometernya, instrumennya juga sudah modern. Tapi untuk di bagian kiri dan kanan nih, tachometer dan speedometernya semuanya masih menggunakan jarum analog. Jadi yang full digital itu hanya MID-nya aja. Nah, kemudian untuk pengaturan setir sendiri kita coba ya. Wih, udah teleskopik guys. Gak hanya tilt up dan tilt down. Keren-keren. Tapi untuk setirnya ini mengingatkan saya pada R3 ya. Dan dia sudah ada audio steering switch yang langsung terhubung ke bagian multimedianya, dan ada Bluetooth teleponi. Kemudian untuk headlampnya sendiri dia belum auto, tapi pengaturannya ada di sebelah kanan beserta dengan fog lamp, dan sebelah kiri ada wiper yang interval waktunya bisa kita atur. Untuk buka bagian kap bensin dia di dekat jok sini. Nah, sekarang kita lihat di bagian tengahnya nih guys. Untuk di bagian tengahnya ini kita lihat multimedianya sangat kecil dan compact, tapi semuanya cukup lengkap karena pengaturan seperti radio, aux, kemudian juga
Bluetooth, semuanya ada semua di sini. Dan untuk pengaturan AC-nya juga ada layar kecil di sini, sudah digital dipadukan dengan tombol-tombol seperti ini ya. Arah semburan AC-nya juga lengkap. Kemudian juga dia ada front dan rear defogger. Jadi udah keren banget ya. Nah, di bagian bawah sini dia ada power outlet serta USB socket dan colokan AUX di sini nih. Nah, di bagian tengah sini kita bisa taruh HP atau dompet, atau kunci juga bisa taruh di sini. Dan di sini ada partisinya. Nah, partisinya ini kita bisa copot ya. Jadi kalau misalnya mau naruh barang lebih luas ya, partisinya tinggal copot aja. Kemudian transmisinya otomatis 4 percepatan seperti biasa ya. Meskipun transmisinya tergolong jadul, belum CVT, tapi masih enak banget guys. Memang tidak sehalus CVT, tapi kayak ya perbedaannya nggak terlalu berasa lah. Yang penting masih enak banget dan masih mulus banget. Oh iya, ini kilometernya masih 31.000 dan masih low postingnya. Kemudian untuk di bagian kiri sini, untuk glove boxnya kecil ya. Kita mungkin kalau naruh HP kayaknya nggak muat di sini. Paling di sini cuma bisa buat ya paling naruh kayak karcis atau receh-receh gitu. Sayang ya kenapa nggak dibikin panjang. Nah, sementara untuk parking brake-nya masih yang konvensional. Kita lihat di bagian atas apakah ada vanity mirror. Sayangnya tidak ada. Sun visor di depannya ini drivernya nggak ada, tapi di bagian sini ada yang anehnya ya. Bukan aneh sih, bagus justru. Cuma nggak ada lampunya ya. Kenapa nggak dibikin dua-duanya aja gitu vanity mirror? Tapi ya udahlah. Kemudian untuk electrical, lampu baca semuanya masih berfungsi, dan ada day and night view untuk di kaca spion tengah. Sekarang kita lihat di bagian bagasi depan ya. Tidak soft opening, tapi cukup banyak kapasitasnya kalau misalnya kita mau naruh barang-barang atau buku-buku. Elektrik, namun kita nih bisa naik turunin tuh joknya. Nah, untuk senderannya juga sama, bisa kita naik turun. Oke. Untuk bagian depan saya rasa sudah cukup. Sekarang alangkah baiknya kalau kita loncat ke bagian tengah. Ada apa sih di bagian tengah? Ayo kita. Nah, sekarang kita di baris kedua dan kita coba dari posisi duduk headroomnya. Untuk legroom maksudnya ya. Untuk legroomnya ini masih lapang banget, masih luas banget. Dan untuk headroomnya dengan tinggi saya 170 cm ini masih cukup banget. Dan kita di bagian atas ini electrical, lampu bacanya juga masih berfungsi dengan baik ya. Kemudian di bagian sini tidak ada seat pocket, sayangnya. Dia seat pocketnya cuma ada di bagian kiri. Ya kayak setengah-setengah gitu ya. Kenapa di bagian kanan agak diskriminasi. Nah, untuk di bagian tengah sini dia tidak ada AC sama sekali, hanya ada power outlet aja nih. Jadi AC-nya hanya di bagian depan aja. Tapi tenang aja, dingin sampai ke bagian belakang. Nah, untuk di sisi door trimnya juga semuanya full black dan ada cup holder serta ada kantong kecil di sini. Jadi saya ini tidak ada door pocket ya, jadi cuma ada cup holder aja. Karena yang cukup mengenaskan di bagian tengah tidak ada armrest guys. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa berimajinasi seperti ini. Tangan kita berlevitasi. Tapi di tengah sini dia ada headrest-nya ya. Jadi kalau misalnya penumpang baris keduanya ada 3 orang, nah masih bisa nyender nih palanya di sini. Tapi nggak apa-apa karena fitur safety seperti ISOFIX tidak dilupakan oleh Suzuki. Jadi kalau misalnya kalian punya dede bayi, tinggal dikaitin aja nih child seat-nya ke bagian ISOFIX. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi oleh APAR atau alat pemadam api ringan. Jadi kalau amit-amit banget, ya semoga nggak ada kejadian apa-apa ya. Ada kebakaran gitu misalnya, nah, udah ada APAR di situ. Sekarang mari kita coba driving experience kecil-kecilan sambil kita bahas harganya. Let's go. Oke sobat sambut, sekarang kita test drive dari mobil Suzuki Baleno ini ya. Dan meskipun kecil-kecilan aja, jangan lupa pastinya untuk selalu gunakan safety belt. Pertama-tama dari sisi kaki-kakinya dulu nih, kita ngelewatin jalan yang agak bumpy ya. Ini masih enak banget karena Suzuki itu khas banget terkenal kaki-kakinya tuh enak gitu di kelasnya ya. Terutama DR3, kemudian S-Cross, dan sampai ke Suzuki Baleno ini. Dan juga peredamannya juga sangat baik. AC-nya juga ini berasa dingin banget kayak Thomas Lebeo ya. Kemudian juga untuk bagian setir dan posisi duduk enak banget, kita bisa sesuaikan karena kan tadi ini bisa teleskopik ya. Dan juga kursinya bisa kita atur ketinggian dan kerendahannya. Kemudian untuk konsumsi bahan bakar pastinya irit banget. Kita tadi bisa dapat di 1:12, 1:13. Atau kalau bisa lebih hemat lagi di luar kota ya kan bisa dapat tuh 1:15. Tidak ada yang mustahil bagi dia yang percaya.
Nah, untuk tarikan tuh enak, jadi apa namanya, konstan ya. Memang tidak ngejambak tapi konstan. Justru itu yang bagus karena dia nggak langsung ngedrop atau nggak yang langsung tiba-tiba ngejengat gitu. Jadi ya kalau misalnya dipakai untuk take over mobil atau misalnya dipakai di luar kota, pastinya power segini tuh udah cukup banget. Apakah radius putarnya bersahabat? Kita tidak tahu sampai kita mencobanya. Nah, ini depan ada putaran balik ya. Nah, ini kita putar balik. Radius putarnya tidak mengecewakan ya guys, karena masih dapat banget nih. Tuh. Suara mesinnya juga masih halus banget. Mobil ini terawat pastinya. Ya, cuma di Allison Automobile. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu harganya. Mobil tahun 2021 hatchback sekece ini dari Suzuki lagi. Udah pasti kalian bisa dapat di harga murah, karena cukup merogoh kocek dengan DP sebesar 14 jutaan aja kalian udah bisa bawa pulang mobil ini. Dan tentunya dengan angsuran 6 jutaan selama 5 tahun. Dan untuk kalian yang tim anti kredit club juga bisa banget untuk harga cashnya di angka 219 juta dan masih bisa nego. Wah, pastinya mantap banget ya. Karena harga yang kita bandingkan dengan toko-toko lain semuanya pastinya lebih masuk akal. Karena kita tercover garansi mesin dan transmisi juga guys, selama 1 tahun. Dan tercover seluruh area Indonesia, bukan Jabodetabek ya, Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian amit-amit banget nih, kenapa-napa di jalan kayak bensin habis, ban bocor, atau mesinnya mogok tiba-tiba ya kan, kita ada jasa free towing. Nanti kita akan towing sampai ke bengkel rekanan terdekat. Jadi nggak usah khawatir banget karena hotline-nya juga 24 jam selama 7 hari. 24 hour per 7 asik. Kayak biar anak-anak jaksel banget gitu. Jadi gimana? Kurang menarik apa lagi? Kalian langsung datang aja ke Allison Automobile yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Kalian bisa hubungi juga nomor marketing yang ada di bawah sini untuk janjian, misalnya mau test drive atau mau booking juga bisa banget pokoknya. Kalau misalnya kalian punya Instagram dan TikTok, jangan lupa juga untuk follow kami di @mobilbagusindonesia. Pokoknya logonya sebiru-biru langit. Nah, mungkin segitu dulu aja guys untuk konten dari review dan driving experience singkat dari kami. Jangan lupa untuk di like, di komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari hatchback ganteng tapi murah. Dan jangan lupa guys untuk di subscribe, oke? Bye-bye.